Nah, tadi sudah disebutkan material-material dunia. Lah, manusia, relasi sekarang menerangkan relasi manusia terhadap material-material dunia yang 3 atau 4 tadi. Itu ada 2 bentuk relasi, 2 bentuk alaqah hubungan. Relasi atau hubungan yang pertama adalah hubungan alaqatan ma'al qalbi. Jadi material itu tadi ada perempuan, ada harta, ada tumbuhan, ada kendaraan. Itu punya relasi dengan hati manusia. Bentuk relasinya apa? Hatinya menyenangi material itu, hatinya mengingini material itu, terus hatinya mencurahkan, tercurah mikir itu, sehingga hati ini seakan-akan menjadi budak bagi material-material itu. Nah, relasi ini secara umum jadi perasaan senang terhadap material-material itu, ya, terus mencurahkan perhatian. Nah, hubungan yang seperti ini membuat jadi terpesona, ya. Hubungan ini itu melahirkan sifat-sifat hati yang tercela. Pokoknya agar kowe jeh atinem kumandil nek dunya, alaqatul qalbi bil a'yan itu tadi, bid dunya itu tadi, itu maka muncul kiber, sombong. Ya, jadi kowe nek ijeh materialistis, ijeh duniawi orientasimu, seneng kepengen sembarang dengah itu tadi, maka akan muncul sifat sombong, dendam, iri, riak, sum'ah, pamer, suka popularitas, suudzon, bluboh, seneng dilem, seneng akeh-akehan, seneng berbangga. Nah, hubungan relasi material dengan hati memunculkan sifat-sifat itu. Nah, inilah, nah itu ya, sifat-sifat ini disebut sebagai ad-dunya al-batinah. Jadi ada istilah ad-dunya al-batinah. Itu apa? Hubungan material itu terhubung dengan hati. Nah, bisa juga kamu nggak punya benda material itu, belas gak duwe apa-apa, ning hati nem terhubung terus. Itu berarti ini ad-dunya al-batinah. Lah ad-dunya az-zahirahnya apa ya? Material itu sendiri, material itu sendiri. Sekarang al-alaqah ats-tsaniyah. Relasi ya, bentuk relasi manusia dengan material dunia. Itu adalah relasi fisik badan. Al-alaqah ats-tsaniyah iku ma'al badan. Apa? Yakni kontak fisik. Manusia sibuk, ya, mencari, memburu, mengumpulkan material-material itu. Kesibukannya berupa apa? Ya macam-macam. Jadi hubungan yang kedua, hubungan fisik, ini menimbulkan kesibukan-kesibukan. Tapi yang tadi hubungan hati, relasi hati dengan dunia menumbuhkan karakter-karakter buruk tadi, sifat-sifat elek di hubungan hati dunia dengan hati. Lah, kalau hubungan material dengan secara fisik, maka menimbulkan profesi-profesi, kesibukan-kesibukan. Ada ya produksi, ya kerajinan, ya pekerjaan. Terus pokoknya kegiatan aktivitas itu yang membuat manusia sibuk secara fisik. Nek tadi hubungan yang pertama tidak secara fisik, tidak, kue turu gemeletak kono yang dhuwur balik di atas ranjang, kita masih terhubung dengan material dunia karena memang kita menginginkannya. Terus muncul sifat-sifat tercela itu tadi.
Yang kedua, hubungan dengan secara fisik dunianya, akhirnya menimbulkan kesibukan-kesibukan. Nah, manusia lupa diri, lupa dari mana mau kemana, sangkan paran itu karena dua hubungan ini. Karena hatinya terhubung dengan material, menginginkan, terus muncul karakter-karakter jahat itu tadi. Atau terhubung secara fisik, kesibukan itu. Ini karena sibuknya kemudian membuat manusia lupa. Jadi yang hubungannya hati saja itu juga lupa, yang hubungan fisik dengan material itu juga membuat lupa. Dua-duanya itu membuat manusia alpa, lupa dirinya, ya. Kalau saja orang itu tahu dirinya, tahu Tuhannya, tahu hikmah dunia ini, hikmahnya itu apa, itu, maka ya, alima ada hadiri lam yukhlaq illa li'afla fid dunya. Maka orang akan sadar bahwa material dunia ini semata-mata hanya untuk kebutuhan fisik, kendaraan saja, yakni kendaraan tubuh manusia. Jadi kita ini, tubuh kita ini, badan kita ini kendaraan kita, gitu ya. Hanya untuk memerangi tubuh, hanya, jadi material dunia ini hanya untuk mempertahankan tubuh kita ini. Karena tubuh kita ini tidak mungkin akan bertahan tanpa makan, tanpa minum, tanpa pakaian, tanpa tempat tinggal. Jadi kalau kita sadar bahwa material dunia ini hanya kita butuhkan untuk melayani kebutuhan badan kita, makanan, pakaian, tempat tinggal. Kata Imam Ghazali, ya, seperti orang haji. Orang hidup itu seperti orang berangkat haji. Hidup menuju, kalau hidup kan menuju kematian, akhirat kan gitu. Sama persis dengan orang berangkat haji. Perjalanan haji. Orang menempuh perjalanan haji itu pasti dia akan singgah di beberapa tempat, ya, leren, berhenti begitu. Haji yang alpa, ya, berarti haji apa ini? Kalau tadi haji basir itu ya, nanti haji basir. Iku al haji al ghafil, menurut tak karang mungkin dekat misalul haji lagi, ya. Al hajjul ghafil, Pak Haji yang alpa dengan tujuan hajinya itu nanti pasti dia ketika singgah berleren, berhenti itu nanti kesibukannya apa? Yang rumat ontanya di rumah, dimandikan, dibersihkan, diberi pakaian yang bagus, terus nanti dicarikan makanan rumput yang bagus-bagus gitu, minumnya juga dikasih minum ben seger ditambahi es begitu. Hatta tafutahul qafilah, sampai dia tidak sadar rombongannya sudah meninggalkan dia melanjutkan perjalanan haji. Ini Pak Haji yang alpa. Ghafil, oh bener ya, ghafil ya, wa huwa ghafilun anil hajj. Akhirnya karena dia terlalu asik dengan ontanya, diberi makan, diberi hiasan, diberi, pokoknya dibersihkan, sampai dia tidak sadar ternyata kafilah rombongannya sudah berangkat, dia tertinggal. Ketika sendiri dia menjadi incaran hewan-hewan buas. Sementara al-hajjul basir, Pak Haji yang waspada, itu onta memang dia butuhkan supaya bisa sampai ke Mekah ibadah haji. Tapi dia sadar bahwa onta yang dia tunggangi ini dia butuhkan hanya untuk perjalanan, ya. Illal qadrul ladzi yaqwa bihi alal masyi, hanya dia diperlukan untuk mengantar dia saja supaya kuat.
hatinya tetap tertuju ke Ka'bah, ke haji. Dia ngurus untanya ya karena semata-mata seperlunya saja, karena memang unta ini diperlukan untuk mengantar dia ke Mekah, ke tanah suci. Nah, al-haju al-ghafil, Pak Haji yang alfa itu tadi ndak, untane diwapi dungguanenge di salonno barang, salon unta. Kan ono saiki. Kira tau roh tak kandani mesti gak ngandel. Ono di kota-kota besar itu namanya ada salon anjing. Jadi anjingnya itu dibawa dimasukkan salon, yo krimbat barang ngono. Terus dienggo kukune barang kok dikasih pacar begitu. Kok lipstikan barang. Dipakai baju gitu. Kadang ya bajunya baju untuk anjing itu rompi begitu, kadang ditukokno klambi nem ya untuk lung 10 larang iku. Aduh itu. Tuh. Nah ini Pak Kaji yang alfa ya seperti ini, dia alfa tujuannya dia berangkat haji itu ke sana. Nah, disibukkan ini. Lah Pak Kaji yang basir, yang waspada itu merumat untanya dirawat seperlunya. Nah, pokoknya ya seperlunya bikot darurah saja. Wayang ngombe, waktunya makan dipakani, istirahat. Itu persis orang hidup menuju ke kematian dan di akhirat itu. Nah, persis itu perumpamaannya begitu.